Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkal 'alaihi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi wa atba'ihi wa ala kulli man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, hadirin dan hadirat sidang jamaah duhur yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama yang bernama Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib. Beliau sering dikenal dengan sebutan Imam Al-Mawardi. Beliau disebut Imam Al-Mawardi karena orang tuanya penjual air mawar. Maka gelar Al-Mawardi itu dari dua kata, Al-Ma'u wal Warad. Al-Ma itu air, Ward adalah bunga mawar. Nah, ini bisa menjadi inspirasi bagi kita. Kalau misalnya Bapak atau penjual kopi bisa Imam Al-Makahwa. Nah, atau Imam Al-Masyai kalau penjual syai, atau soda Imam Al-Masoda. Nah, ini sekedar informasi yang kurang penting. Jadi Imam Al-Mawardi ini merupakan ulama dari kalangan mazhab Syafi'iyah. Beliau ada beberapa kitab dalam mazhab Syafi'i, misalnya Al-Hawi Al-Kabir, Al-Iqna, dan seterusnya. Beliau juga punya teori-teori politik Islam, Nazriyah As-Siyasah. Dalam kitab Al-Ahkamus Sultaniyah, itu ada anak HTN di sini. Harusnya anak HTN banyak membahas ini kitab ini. Mendukung teori-teori Imam Al-Mawardi dalam kitab Ahkamus Sultaniyah ataukah mengkritik pendapat beliau tentang politik. Nah, minggu lalu ada salah satu kitabnya yang saya baca. Judulnya Adabud Dunya Waddin. Khususnya di halaman 217 kalau PDF-nya, kalau Maktabah Syamilahnya kalau tidak salah di halaman 133. Di bab Adabud Dunya pada Faslun ma yasluhu bihi halul insan fid dunya. Apa yang bisa memperbaiki kehidupan manusia, kehidupan masyarakat, termasuk masyarakat kampus di dunia ini. Beliau mengatakan ada 6 hal. Di antaranya yang pertama, dinun muttaba. Agama yang diikuti. Agama yang diamalkan. Yang kedua, wasultanun qahir. Kepemimpinan yang berwibawa atau kepemimpinan yang baik. Yang ketiga, wa'adlun syamil. Keadilan yang menyeluruh. Yang keempat, wa amnun am. Keamanan ya, yang merata. Kemudian yang kelima, wa khisbun daim. Ada perputaran ekonomi ataukah ada kesejahteraan yang terus-menerus. Dan yang terakhir, wa amalun fasih. Saya membahasakan amal fasih ini optimisme kolektif. Jadi harus kolektif optimisnya. Jadi yang pertama tadi dinun muttaba. Nah, ini kalau dibahas satu saat ini bukan kultum ini, lebih dari 7 menit ini. Saya bahas ringkas-ringkas. Dinun muttaba, agama yang diikuti. Al-Mawardi, Imam Al-Mawardi menempatkan pada urutan pertama agama yang diikuti. Kenapa? Karena menurut beliau, karena agamalah yang bisa menundukkan hawa nafsu kita. Agama yang bisa mengendalikan keinginan-keinginan kita. Dan agamalah yang bisa menuntun kita ke jalan yang benar. Nah, ada yang kontra kemarin yang di-share oleh Pak Dr. Zainal. Hasil penelitiannya Denny J.A. Di situ hasilnya mengatakan bahwa semakin tinggi persentase populasi sebuah negara yang mengatakan bahwa agama penting. Jadi semakin tinggi persentase populasi sebuah negara yang menganggap bahwa agama itu penting, semakin tinggi persentase korupsinya. Jadi semakin tinggi negara yang mengatakan agama itu penting, korupsinya juga semakin tinggi. Kenapa seperti itu? Saya baca panjang sekali itu artikelnya. Ternyata hari ini
Agama hari ini hanya dijadikan sebagai identitas, tidak lagi dijadikan sebagai kompas moral. Ketika agama dijadikan sebagai fondasi moral kita, itu pasti bisa mencegah kita untuk melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama, termasuk korupsi ini. Makanya Imam Al-Mawardi beliau mengatakan, walidzalik kana din aqwa qaidah fi salahiddin wa istiqamatihi. Oleh karena itu agama menjadi fondasi yang paling kokoh untuk keberlangsungan dunia, untuk pendirian, untuk hidup kita di dunia ini. Makanya ditempatkan di urutan yang paling pertama. Yang kedua, sultanul qahir, kepemimpinan yang bagus, kepemimpinan yang berwibawa. Kenapa ulama menempatkan kepemimpinan di urutan kedua? Karena kepemimpinan bisa mempengaruhi yang di atas, bisa juga mempengaruhi yang di bawahnya, itu mulai dari urutan ketiga sampai urutan keenam. Kalau bagus kepemimpinan, keadilan akan merata. Kalau bagus kepemimpinan, akan ada kesejahteraan. Bisa mempengaruhi semuanya. Bahkan bisa mempengaruhi yang di atasnya. Makanya Abdullah bin Mu'taz beliau mengatakan, al-mulku bid-din yabqa wa dinu bil mulk yaqwa. Kepemimpinan akan kekal ketika dia dibarengi dengan agama, begitu pula agama akan menjadi kuat ketika ditopang oleh kepemimpinan. Bahkan ulama mengatakan ad-din wasultan akhawani tau amani. Agama dan kepemimpinan itu dua saudara kembar yang tidak bisa berdiri salah satunya kalau tidak ditopang oleh yang lain. Begitu pula yang di bawahnya. Ya, kepemimpinan bisa mendukung semuanya. Makanya Imam Al-Mawardi dalam kitab Ahkamus Sultaniyah beliau mengatakan tugas pemimpin adalah hirasatud din, menjaga agama, wa siyasatud dunia, dan mengatur dunia ini. Kalau dalam kitab Adabud Dunya wa Din, di situ dikatakan tugas pemimpin hibdud din, imaratul buldan, mu'anatul mazalim, iqamatul hudud, dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, saya persingkat. Yang selanjutnya wa'adulun syamil. Ini yang penting juga. Keadilan yang menyeluruh. Beliau mengatakan keadilan itu ada keadilan terhadap diri sendiri. Bagaimana keadilan terhadap diri sendiri? Beliau mengatakan hamliha alal masalih wa kaffiha anil qaba'ih. Membawa diri kita kepada maslahatan dan mencegah diri kita kepada hal-hal yang buruk. Bahkan beliau menambahkan tidak berlebihan dan menjaga keseimbangan. Inilah kemarin yang disampaikan oleh Pak Warek 1, detoksifikasi digital. Kalau main TikTok tidak berlebihan, ya. Nah, ini yang di belakang langsung semangat kalau saya bilang TikTok. Kalau main media sosial, bahkan dalam beribadah jangan berlebihan. Ya. Karena ada sahabat Nabi yang berlebihan dalam beribadah sampai ditegur. Kasih haknya suamimu, kasih haknya istrimu, kasih haknya matamu. Matamu punya hak untuk tidur. Makanya ada kadang anak-anak yang main game dari pagi tembus pagi, tidak dikasih matanya untuk tidur. Ini tidak adil terhadap diri sendiri menurut Imam Al-Mawardi. Kemudian yang kedua, wa adlul insan fi man dunahu. Adil terhadap manusia yang ada di bawahannya. Apa kata Imam Al-Mawardi? Bentuk keadilan kita terhadap bawahan kita adalah mempermudah semua urusan-urusan orang. Kalau bisa mudah, jangan dipersulit, jangan kemudian dibalik. Karena kadang ada juga orang yang berprinsip seperti itu. Kalau bisa sulit, kenapa dipermudah? Nah, ini tidak adil terhadap orang ini, ya, dan tidak sewenang-wenang kepada orang yang di bawah kita. Itulah keadilan terhadap orang yang di bawah kita menurut Imam Al-Mawardi. Kemudian selanjutnya wa adilun ma'aman fauqahu, dan adil terhadap orang yang di atas. Adil terhadap atasan. Bagaimana adil terhadap atasan? Beliau mengatakan bi ikhlasit ta'ah, dengan ketaatan yang penuh dengan keikhlasan. Kemudian selanjutnya wabadzlin nusrah, dengan dukungan penuh. Ketika ada kebijakan-kebijakan dari rektor, kita dukung secara penuh. Ya. Ada kebijakan efisiensi, kita dukung secara penuh. Kebijakan efisiensi itu beserta konsekuensi dari efisiensi. Saya lihat luar biasa ini. Para dekan
para warek bagaimana dukungan penuhnya terhadap kebijakan. Sampai-sampai mobil mereka ditarik. Kalau warek di downgrade dari Xenia menjadi Xenix A, jadi Xenia atau apa? Jadi Xenix menjadi Xenix A. Jadi itu bentuk dukungan. Jangan kemudian sudah ada kebijakan efisiensi karena konsekuensinya tidak dibayarkan pakasi, tidak mau masuk mengajar. Ini mahasiswa kita itu amanah dari orang tua. Amanah dari orang tua mahasiswa itu mahasiswa kita. Bagaimana kita menghasilkan lulusan yang sesuai dengan profil lulusan yang kita tawarkan saat kita promosi. Itu yang menjadi tugas kita. Tugas kita bersama sebagai dosen, bagaimana menjadikan mahasiswa kita sesuai dengan profil lulusan yang sudah kita tawarkan ketika kita melakukan promosi kemarin. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Kemudian wasidqil wala. Ya, nah itu. Loyalitas kepada pimpinan, harus loyal kepada pimpinan. Ini menurut Imam Al-Mawardi, bukan menurut saya, ya. Kemudian selanjutnya al-adlu al-insan ma'akfaihi. Adil terhadap sederajatnya, sebayanya, terhadap teman kerjanya. Apa itu? Bitarkil istitala wa mujanabatil izlal wa kaful adza. Kalau terhadap sesama itu katanya meninggalkan kesombongan, tidak meremehkan teman kita, dan menjauhi dari menyakiti teman kita, baik secara perkataan maupun perbuatan. Itu akhlak dasar seorang muslim, kan? Kaful aza kaulan wa fi'lan. Mencegah dirinya dari menyakiti orang lain, baik secara perkataan maupun perbuatan. Nah, saya percepat lagi. Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mengapa ya, lama sedikit. Selanjutnya wa amnun am. Keamanan yang merata. Dari mana lahir keamanan ini? Lahir keamanan karena keadilan, karena kesejahteraan. Makanya kalau sejahtera, adil, maka grup WA aman. Ya, nah itu aman itu. Ini saya pernah membaca perkataannya pemimpin Persia kepada Umar bin Khattab, ketika mendapati Umar bin Khattab lagi nyaman sekali tidur, lagi tidur nyenyak di bawah pohon. Beliau mengatakan kepada Umar bin Khattab, adilta fa'aminta, adalta fa'aminta wanimta. Adalta fa'aminta wanimta. Kamu berbuat adil, maka kamu akan aman. Ketika kamu berbuat adil, kamu akan aman. Wanimta. Ketika kamu aman, maka manyameng itinrom. Tidurmu akan nyaman. Nah, itu dari keadilan. Kemudian selanjutnya wahasbun daim. Wahisbun daim, ya. Kesejahteraan yang terus-menerus. Nah, ini. Kalau pada masanya Umar bin Abdul Aziz itu luar biasa. Anak yang baru lahir itu dapat tunjangan. Orang itu dicari, dikasih nikah sama negara. Ada yang mau berusaha dikasih modal. Sampai bagusnya pemerintah pada waktu itu tidak ada lagi kucing yang berkelahi dengan anjing. Bahkan domba itu dijaga sama serigala. Menurut gambaran saking bagusnya pemerintahan pada waktu itu. Nah, ini kesejahteraan kita ini termasuk di Yayan Parepare, kita sudah sejahtera semua. Saya meminjam bahasanya Pak Warek 3 kemarin. Gaji kita itu hampir bisa mengalahkan gajinya atau pendapatannya petani yang 4 kali sebulan mereka panen. Coba lihat, dosen-dosennya sudah ada semua mobilnya dan seterusnya, pegawainya dan seterusnya. Kita sudah sejahtera. Yang kurang apa? Yang kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal syukurnya kita yang perbesar, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya yang terakhir, wa amalun pasih. Optimisme kolektif ini juga harus kita jaga ini di Yayan Parepare. Kalau kita punya visi misi yang bagus, kita punya visi misi untuk menjadikan Yayan Parepare ini sebagai salah satu kampus terbaik di Indonesia, itu harus semuanya optimis, harus kolektif. Jangan cuma rektor yang optimis, cuma direktur pasca yang optimis, tidak sampai ke bawah. Semuanya harus optimis, mulai dari yang paling di atas, dekan, kaprodi, mahasiswa, dosen, tendik, semua harus optimis bisa mencapai itu, bahkan
Saya lihat visi misi baru, internasionalisasi. Kita semua harus optimis akan mendapatkan hal itu. Kenapa? Karena optimis itu yang menjadi modal utama kita. Kata Rasul, al-amalu rahmah minallahi li ummati. Optimisme itu merupakan rahmat dari Allah kepada umatku. Walaulahu ma garasa garisun sajarah. Seandainya tidak ada optimisme, tidak akan ada orang yang menanam pohon. Seandainya tidak ada optimisme, wala arda'at waladan. Seorang ibu tidak akan menyusui anaknya. Itu karena ada optimisme anaknya akan hidup dan akan berhasil. Itu karena itu disusui anaknya. Saya kira ini yang sempat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.